Di hari jadi pernikahan kami yang ketiga, suamiku memberiku surat gugatan cerai. Jika ditanya apakah aku terkejut, ibu mertuaku justru menyuruhku lekas enyah untuk menyambut menantu baru. Aku tersenyum getir. Besok, aku punya sebuah persembahan agung untuk seluruh keluarga besarnya. Jakarta di puncak musim hujan, gerimis tipis turun membasahi barisan pohon trembesi tua. Angin dari danau buatan di dekatnya berembus dingin, membuat lampu-lampu kota tampak kabur di balik kaca jendela restoran. Malam itu, aku duduk sendirian di meja makan, menunggu suamiku untuk merayakan hari jadi pernikahan kami. Namaku Maya Anindita, 31 tahun. 3 tahun lalu, aku menjadi menantu keluarga Wijoyo, membawa serta hati yang penuh percaya. Suamiku, Baskara Wijoyo, adalah pria yang menggenggam tanganku dalam sebuah resepsi sederhana dan berkata, "Nanti, kaya atau miskin, akan selalu ada aku dan kamu. Keluarga kita tidak perlu lebih hebat dari orang lain, yang penting di dalam hangat dan di luar tentram." Kalimat itu kusimpan dalam hati selama 3 tahun. Tapi hidup ini aneh. Ada janji yang saat pertama kali didengar terasa sehangat semangkuk sup jahe. Namun seiring waktu menjadi sedingin air hujan yang jatuh di beranda. Di rumah suamiku, ada Ibu Larasati, ibu dari Baskara. Ucapannya lembut, tapi menyakitkan. Di depan orang luar, ia memanggilku menantu yang baik hati, tapi di belakangku ia akan menghela napas. Menantu macam apa yang 3 tahun menikah belum juga memberikan suara tangis bayi. Adik iparku, Rania Wijoyo, 6 tahun lebih muda dariku. Ia tergila-gila pada barang bermerek dan gemar membanding-bandingkan kakak iparnya dengan istri orang lain. Mendengar semua itu, aku hanya bisa tersenyum. Malam itu, aku memesan meja di sebuah restoran di tepi danau. Tidak terlalu mewah, tapi cukup khidmat. Aku memilih salmon panggang karena Baskara pernah memujinya enak. Aku juga memesan sup jamur hangat, sayuran kukus, dan sebuah kue tart kecil dengan tulisan 3 tahun 1 atap. Di atas meja, 2 gelas anggur merah diletakkan berdampingan, cahaya lilin bergetar di atas taplak putih. Aku mengenakan gaun berwarna krem dan menjepit rambutku dengan jepit mutiara yang pernah Baskara berikan saat kami baru menikah. Bercermin, aku melihat seorang wanita yang tidak lagi terlalu muda untuk bermimpi, tapi masih cukup naif untuk berharap suaminya mengingat hari ini. Aku tiba 15 menit lebih awal. 15 menit menjadi setengah jam menjadi hampir 1 jam. Aku mengirim pesan, "Mas sudah sampai." Aku menunggu. Lama sekali baru Baskara membalas singkat, "Sedang di jalan." Tanpa permintaan maaf, tanpa emoji tersenyum seperti dulu. Aku menatap layar ponsel, tiba-tiba hatiku terasa hampa. Hampir pukul 8:30 malam, pintu restoran terbuka. Baskara Wijoyo melangkah masuk dengan setelan jas hitam licin dan sepatu mengilap. Ia masih gagah, masih pria yang pernah membuatku merasa beruntung. Tapi saat ia menarik kursi dan duduk di hadapanku, aroma parfum asing yang manis, tajam, muda, dan provokatif tercium. Bukan aroma kayu cendana yang biasa kubelikan untuknya. "Sudah pesan makan?" tanyanya, nadanya datar seperti bertanya pada kenalan di jalan. Aku tersenyum, berusaha menahan sudut bibirku agar tidak bergetar. Sudah cukup lama untuk membuatku teringat hari pernikahan kita. "Hari ini ulang tahun pernikahan kita yang ketiga, Mas masih ingat?" Baskara melirik kue tart itu, lalu menatap ke arah danau yang gelap di balik jendela. Tangannya mengetuk-netuk meja, setiap ketukan terasa kering. Sesaat kemudian, barulah ia bicara. "Ingat, tentu saja. Tapi Maya, kita tidak bisa hidup selamanya hanya dengan mengenang hari-hari jadi." Kata-kata itu jatuh di tengah meja makan seperti es batu. Aku mendengar suara gerimis di luar, bahkan detak jantungku sendiri terasa melambat. Lilin di hadapanku bergoyang karena embusan angin dari pintu yang terbuka, persis seperti kehangatan terakhir sebuah rumah yang sedang mendingin. Baskara memanggil pelayan dan meminta sebotol anggur lain yang lebih mahal. Ia berbicara dengan nada yang biasa ia gunakan saat menjamu klien bisnis singkat, tegas, tanpa perlu bertanya apakah aku suka atau tidak. Aku melihat tangannya membuka menu, cincin kawin kami masih melingkar di jari manisnya,
Tapi entah kenapa terasa begitu asing, seolah bukan lagi miliknya. Pelayan menuang anggur, cairan merah pekat itu berkilauan di dalam gelas, indah namun muram. Aku mengangkat gelasku, mencoba tersenyum. 3 tahun, Mas. Cepat sekali. Rasanya baru kemarin kita berdiri di depan foto almarhum ayah, mendengar nasihat bahwa suami istri harus saling menyayangi. Baskara menyesap sedikit anggur dan meletakkan gelasnya dengan sangat pelan. Orang dewasa tidak seharusnya terus-menerus terpaku pada masa lalu, Maya. Kenangan indah cukup disimpan di hati, jangan sampai menjadi tali yang mengikat kaki kita berdua. Aku tertegun. Kalimat itu tidak diucapkan dengan keras, tapi dampaknya lebih kencang dari angin di luar. Aku menatapnya, berharap menemukan sedikit nada bercanda di wajahnya. Tidak ada. Yang ada hanya ketenangan yang begitu kejam. Maksud Mas apa? Tanyaku. Baskara tidak langsung menjawab. Ia membungkuk, membuka tas kerja yang ia letakkan di samping kursi, dan mengeluarkan sebuah kotak kado kecil berbungkus kertas perak. Kotak itu berbentuk persegi, diikat pita dengan rapi. Untuk sesaat, hatiku yang bodoh ini kembali melunak. Wanita kadang menderita karena hal seperti ini. Diabaikan ratusan kali, tapi hanya dengan melihat sebuah kotak kado, ia sudah bisa menenangkan dirinya sendiri. Mungkin aku hanya terlalu banyak berpikir. Kado ulang tahun pernikahan untukmu, kata Baskara sambil mendorong kotak itu ke arahku. Aku membuka lapisan kertas perak itu dengan sangat perlahan. Di dalamnya, sebuah pena berlapis emas tergeletak rapi di atas alas beledu hitam. Indah, berkilauan, dan mewah. Tepat seperti barang yang ditujukan untuk orang yang mengerjakan urusan besar. Tapi begitu melihatnya, hatiku tiba-tiba nyeri oleh firasat buruk. Penanya indah sekali, kataku pelan. Baskara sedikit menyeringai. Itu bukan hanya untuk dipajang, tapi untuk dipakai menandatangani. Sambil berkata begitu, ia mengeluarkan setumpuk kertas dari tasnya dan meletakkannya di atas meja. Suara kertas yang menyentuh taplak putih itu terdengar lembut, tapi bagai petir yang menyambar di telingaku. Tulisan di halaman pertama menusuk mataku, surat gugatan cerai dan perjanjian perpisahan. Aku menatap nanar tulisan itu. Dalam sekejap, semua suara di sekelilingku seolah menjauh. Suara musik, denting sendok dan garpu, derai hujan di luar jendela, semuanya menjadi samar. Yang tersisa hanyalah wajah Baskara di hadapanku. Begitu familiar sekaligus begitu asing. Sejak kapan Mas mempersiapkan ini? Tanyaku. Tenggorokanku kering kerontang. Tidak penting, Baskara bersandar di kursinya. Yang penting adalah kita harus mengakhirinya dengan baik-baik. Aku sudah menghitung semuanya. Aku akan memberimu uang sebesar 950 juta rupiah untuk 3 tahun menjadi istriku. Jumlah itu tidak sedikit. Kamu bisa pulang kampung, membeli sebidang tanah kecil, atau membuka toko untuk hidup dengan tenang. Aku tertawa sangat pelan. Bukan karena senang, tapi karena rasa sakit yang sudah kelewat batas hingga menjadi ironis. 3 tahun begadang. 3 tahun merawat ibunya dengan setiap mangkuk obat, mengurus biaya sekolah adiknya, 3 tahun berdiri di belakangnya untuk menjaga citranya di hadapan kerabat dan klien, akhirnya dihargai dengan sebuah angka. Mas pikir aku butuh uang itu? Baskara mengerutkan kening, wajahnya mulai kehilangan kesabaran. Maya, jangan mempersulit keadaan. Sejujurnya, kamu adalah orang yang baik, tapi baik bukan berarti cocok dengan kehidupanku yang sekarang. Aku butuh seseorang yang pandai bersosialisasi, tahu cara tampil di tempat yang tepat, dan bisa membantuku melangkah lebih jauh, sedangkan kamu lebih cocok dengan dapur, dengan meja makan keluarga. Setiap kata yang ia ucapkan jatuh perlahan, menginjak-injak harga diriku. Aku menatap kedua tanganku di atas meja. Tangan ini pernah mencuci setiap kemejanya, mencatat setiap angka di buku utang lama, bahkan gemetar saat membawa emas peninggalan ibuku untuk digadaikan demi modal usahanya. Tapi di matanya, ini hanyalah sepasang tangan yang berbau minyak goreng. Mas sudah memikirkannya baik-baik? Tanyaku. Sangat baik, jawab Baskara cepat. Besok pagi aku ada urusan penting. Malam ini kamu tanda tangani. Besok aku akan menyuruh orang mengurus semua prosedurnya.
Kita berpisah secara terhormat, jangan sampai jadi bahan tertawaan kerabat. Aku menatap pena berlapis emas yang tergeletak di tengah meja, cahaya lilin memantul di batangnya yang berkilauan. Orang bilang, dalamnya laut dapat diduga, dalamnya hati siapa yang tahu. Selama 3 tahun, aku mengira kami sedang bersama-sama membangun sebuah rumah. Ternyata, di dalam hati pria di hadapanku, namaku sudah lama dicoret. Di luar sana, hujan masih turun memutihkan permukaan danau. Di dalam sini, kue tart masih utuh, 2 gelas anggur masih berkilauan, hanya hatiku yang mendingin perlahan. Aku meletakkan tanganku di atas tumpukan kertas itu, tapi tidak membukanya lebih lanjut. Ujung jariku terasa beku. Ada saatnya ketika rasa sakit begitu hebat, air mata justru enggan menetes. Aku mengangkat wajah menatap Baskara, bertanya langsung. Apakah Mas sudah punya orang lain? Baskara sedikit terkejut, tapi hanya sekejap. Ia tidak menunduk, juga tidak berbelit-belit seperti pria yang masih punya sedikit rasa malu. Ia menatapku dengan begitu tenang hingga hatiku seolah diremas. Ya, namanya Olivia Sastranegara. Nama itu jatuh di meja makan dengan ringan, tapi mampu mengguncang 3 tahun pernikahan kami. Aku pernah mendengar Rania menyebut nama Olivia beberapa kali, memujinya muda, cantik, modis, dan pandai bicara. Saat itu, aku hanya berpikir ia adalah rekan bisnis Baskara. Ternyata, wanita terkadang kalah bukan karena tidak tahu, tapi karena terlalu percaya. Baskara melanjutkan dengan nada yang sedikit bangga, dia tidak sepertimu, Maya. Olivia pandai bersosialisasi, membuatku bangga di depan orang lain. Keluarganya juga punya relasi yang luas. Sebentar lagi, jika semua berjalan lancar, aku akan mendapatkan kesempatan untuk sebuah proyek besar senilai 450 miliar rupiah. Ini adalah titik balik dalam hidupku. Aku menatapnya, dan tiba-tiba merasa pria di hadapanku begitu asing. Ternyata ikatan pernikahan baginya lebih ringan dari sebuah jabat tangan bisnis. Selama 3 tahun, aku berjuang menjaga keutuhan rumah tangga, sementara ia di luar sana menimbang-nimbang diriku dengan uang, reputasi, dan seorang wanita yang lebih muda. Jadi, Mas meninggalkanku karena dia bisa membantumu mencari uang? Tanyaku. Baskara mengerutkan kening, seolah aku baru saja mengatakan sesuatu yang sangat kampungan. Jangan bicara sekasar itu. Hidup sekarang ini sangat realistis. Aku tidak bisa selamanya berkutat dengan seorang istri yang hanya tahu soal makanan dan pakaian. Aku butuh seseorang yang bisa mendampingiku di tempat-tempat mewah, mengerti urusan besar, dan tahu cara mengangkatku. Aku tersenyum getir. Sementara aku menarikmu ke bawah. Ia terdiam beberapa detik, lalu mengucapkan sebuah kalimat yang membuat hatiku terasa ditusuk ribuan jarum. Kamu tidak menarikku ke bawah, tapi kamu tidak bisa lagi membantuku naik ke atas. Aku memalingkan wajah keluar jendela. Gerimis menutupi permukaan danau, membuatnya kabur seperti pandanganku saat itu. Berapa kali aku duduk di belakangnya hingga larut malam, memperbaiki setiap daftar harga, mencatat setiap utang, menelepon setiap relasi lama ayahnya, untuk memohon mereka memberinya satu kesempatan lagi. Semua itu ia lupakan. Atau lebih tepatnya, ia tidak pernah menganggapnya sebagai jasaku. Baskara merendahkan suaranya, tapi setiap kata justru semakin kejam. Ibu juga sudah tahu, dan beliau setuju. Olivia sedang hamil. Kalau kata dokter benar, kemungkinan besar anak laki-laki. Kamu tahu sendiri betapa ibu mendambakan cucu laki-laki penerus keluarga. Aku menoleh tajam ke arahnya. Apa katamu? Aku tidak mau menyembunyikannya lagi. Sudah 3 tahun, rumah ini masih sepi dari suara anak-anak. Wajar jika ibu tidak sabar. Kamu juga seharusnya mengerti perasaan orang tua. Tenggorokanku tercekat. Orang luar yang mendengar ini pasti akan menganggapku istri yang tidak peduli dan tidak mau punya anak. Tapi siapa yang tahu, di tahun pertama pernikahan, aku dan Baskara pontang-panting menyelamatkan bisnisnya yang diambang kehancuran. Memasuki tahun kedua, Ibu Larasati mulai menyindir. Setiap kali ada acara kumpul keluarga, ia akan menghela napas. Rumah punya menantu tapi belum ada suara anak-anak. Rasanya dingin sekali.
Aku mendengarnya sambil tersenyum kecut, lalu diam-diam pergi ke dapur untuk mencuci piring sambil menyembunyikan mataku yang memerah. Baskara tidak pernah membelaku. Ia hanya berkata, "Sabarlah sedikit menghadapi ibu, orang tua memang sering berpikir begitu." Hari ini aku baru mengerti. Sikap diamnya bukan karena ia serba salah, tapi karena ia setuju. "Apa Mas pernah memikirkan ikatan kita sebagai suami istri?" Tanyaku, suaraku melemah. "Dulu saat Mas masih susah, Mas pernah bilang, asalkan aku ada di sisimu, Mas tidak akan takut pada apapun." Baskara menatapku, sorot matanya sempat goyah sejenak sebelum kembali mengeras. "Ikatan perasaan tidak bisa memberi makan ambisi, Maya. Aku tidak bisa mengorbankan masa depanku hanya demi beberapa kenangan lama." Aku mendengar setiap katanya dengan jelas. Di luar hujan masih turun, di dalam lilin hampir padam. Orang bilang, ada yang baru, yang lama dilupakan. Ada harta. Cinta pun sirna. Aku pernah berpikir kalimat itu hanya ada dalam cerita orang lain. Tak kusangka, hari ini aku mengalaminya sendiri di meja makan perayaan hari jadi pernikahanku. Aku tidak lagi gemetar. Rasa sakit itu masih ada, tapi di bawahnya, sebuah kesadaran yang dingin mulai muncul. Aku menatap Baskara Wijoyo, menatap pria yang pernah menjadi suamiku, dan untuk pertama kalinya setelah 3 tahun, aku melihat dengan jelas bahwa ia tidak lagi pantas mendapatkan setetes pun air mataku. Aku menarik tumpukan kertas itu ke arahku. Halaman pertama berisi kalimat-kalimat yang rapi dan kering. Halaman berikutnya adalah bagian perjanjian. Baskara sudah menghitung semuanya. Mulai dari sejumlah uang yang disebut sebagai dukungan pasca perceraian, hingga kewajibanku untuk meninggalkan vila mereka sesegera mungkin. Ia menulisnya seolah 3 tahun kebersamaan kami hanyalah sebuah kesalahan dalam menyewa penjaga rumah, dan sekarang setelah kontraknya habis, ia tinggal membayarnya hingga lunas. Aku membalik setiap halaman tanpa tergesa-gesa. Baskara yang duduk di seberang mengetuk-ngetukkan jarinya ke meja. Rasa tidak sabar terpancar jelas. "Maya, kamu baca juga percuma. Aku sudah meminta orang kepercayaanku untuk memeriksanya. Kamu tidak akan dirugikan." Aku mengangkat wajah menatapnya. "Tidak dirugikan?" Ulangku. "Selama 3 tahun ini, aku ini istrimu atau orang yang menumpang di rumahmu?" Baskara mengerutkan kening. "Jangan bicara berlebihan. Aku sudah memberimu 950 juta. Itu bukan jumlah yang sedikit. Banyak wanita setelah bercerai tidak mendapatkan apa-apa." Aku tertawa. Tawa yang sangat pelan, tapi aku sendiri bisa merasakan betapa pahitnya. Ternyata baginya, ikatan batin bisa ditukar dengan angka. Hidangan hangat yang menunggunya setiap malam, malam-malam ketika aku terjaga hingga pukul 2 atau 3 pagi untuk memeriksa ulang pembukuan. Panggilan telepon di mana aku, menggantikannya, berbicara dengan lembut kepada klien-klien lama ayahnya. Semua itu dibungkus, diberi label, lalu dihargai. Aku teringat di tahun pertama pernikahan, pernah sekali ia kekurangan modal hingga duduk merokok semalaman di teras. Aku diam-diam mengambil emas seberat 25 gram peninggalan ibuku dan menggadaikannya. Bukan karena aku tidak punya apa-apa lagi. Orang tuaku yang meninggal lebih dulu meninggalkan sedikit warisan untukku. Tapi saat itu, aku tidak mau menunjukkannya seperti sebuah mantel mewah. Aku hanya ingin melalui masa sulit bersama suamiku dengan ketulusan yang paling sejati. Aku memberikan uang itu padanya, berbohong bahwa itu adalah tabunganku saat masih gadis. Ia memelukku, matanya memerah, dan berjanji tidak akan pernah membiarkanku menderita. Janji itu dulu terasa begitu hangat. Sekarang saat kuingat kembali, dinginnya menusuk hingga ke tulang. "Mas Baskara," kataku perlahan, "masih ingat emas 25 gram waktu itu?" Ia sedikit terdiam, lalu memalingkan wajah. "Untuk apa mengungkit masa lalu? Siapapun pernah saling membantu di saat sulit." Benar, siapapun pernah saling membantu. Tapi tidak semua orang menginjak orang yang pernah menolongnya untuk melangkah maju. Wajah Baskara menegang. Ia merendahkan suaranya, tapi tidak bisa menyembunyikan kekesalannya. "Tanda tangani saja. Jangan membuat dirimu terlihat menyedihkan. Besok pagi aku harus bertemu klien."
Masih banyak urusan yang lebih besar daripada duduk di sini membahas hal-hal sepele. Sepele? Dua kata itu membuatku terdiam. Ternyata seluruh masa muda seorang wanita bagi pria yang tak berperasaan hanyalah hal sepele. Aku mengambil pena berlapis emas itu. Terasa lebih berat dari yang kukira. Cahaya lilin memantul di batangnya yang berkilauan seperti benda berharga, tapi di tanganku, rasanya tak beda dengan sepotong es. Aku membuka tutup pena. Suara klik kecil terdengar di antara keheningan meja makan. Kering dan dingin seperti suara grendel pintu yang ditutup di belakang seseorang yang baru saja diusir dari hidupnya. Baskara menatapku lekat-lekat. Di matanya, ada kemenangan yang sulit disembunyikan. Mungkin ia pikir aku sudah menyerah. Mungkin ia pikir wanita penurut sepertiku tidak akan berani berbuat apa-apa selain mengambil sedikit uang dan menghilang dalam diam. Aku menunduk dan menandatangani namaku, Maya Anindita. Goresan tinta itu tampak jelas, tidak bergetar. Setelah selesai, aku menutup kembali pena itu dan mendorong seluruh tumpukan kertas ke arahnya. Sudah. Baskara mengambilnya, memeriksanya dengan sangat teliti, lalu menghela napas lega. Ia memasukkan kertas-kertas itu ke dalam tasnya, merapikan lengan kemejanya seolah baru saja menyelesaikan sebuah kesepakatan bisnis yang menguntungkan. Bagus, malam ini kamu pulang dan berkemas. Besok pagi Olivia mungkin akan mampir ke rumah. Aku tidak ingin ada situasi yang canggung. Aku menatapnya. Pria ini benar-benar tidak lagi memiliki sedikit pun rasa hormat pada wanita yang pernah menjadi istrinya. Aku meletakkan pena itu di hadapannya dan berkata pelan, simpan saja. Besok mungkin Mas akan lebih banyak membutuhkannya untuk menandatangani hal lain. Baskara tidak mengerti. Ia hanya tersenyum sinis, berdiri, dan meninggalkanku bersama kue tart yang belum terpotong dan 2 gelas anggur yang telah dingin. Di luar jendela kaca, bayangannya perlahan menghilang di telan gerimis. Aku duduk beberapa saat lagi, tidak menangis. Ada pernikahan yang mati bukan karena cinta yang habis, tapi karena salah satu pihak telah menganggap ikatan batin lebih murah daripada kemewahan. Aku meninggalkan restoran saat gerimis semakin tebal. Butiran-butiran air menempel di rambut dan bahuku, terasa dingin, tapi tidak sedingin hati manusia. Aku memesan taksi menuju villa di pinggir kota, tempat di mana selama 3 tahun aku rajin ke pasar, memasak, membersihkan setiap anak tangga, dan merawat setiap pot anggrek di teras seolah merawat rumahku sendiri. Taksi berhenti di depan gerbang. Villa itu terang benderang, cahaya keemasan terpantul di halaman yang basah. Dari kejauhan, tampak mewah dan hangat. Tapi aku tahu, di dalam cangkang itu, kehangatan telah membusuk sejak lama. Aku membuka pintu dan masuk. Tepat di ruang tamu, Ibu Larasati sedang duduk di sofa ukiran Jepara, mengenakan selendang sutra, tangannya memegang cangkir teh melati. Di sebelahnya ada Rania Wijoyo, adik iparku, yang sedang asyik melihat-lihat beberapa tas bermerek baru yang diletakkan di atas meja. Melihatku, Rania mendongak lebih dulu dan tersenyum mengejek. Oh, Mbak Maya sudah pulang? Ah, lupa. Mungkin mulai sekarang tidak pantas lagi memanggil Mbak, ya? Ibu Larasati meletakkan cangkir tehnya, matanya menyapu tubuhku dari atas ke bawah. Tatapan itu tidak lagi memiliki kepura-puraan seorang ibu mertua, kau pulang tepat waktu. Baskara sudah menelepon ibu tadi. Kalau surat-suratnya sudah ditandatangani, lekas bereskan barang-barangmu. Malam ini bisa kau bawa apa? Bawa saja. Besok pagi jangan sampai tamu melihatmu, nanti tidak enak dipandang. Aku berdiri di tengah ruang tamu, air hujan masih membasahi lengan bajuku. 3 tahun memanggilnya ibu, kini ia memanggilku kau, semudah membalikkan telapak tangan. Orang bilang sirih pembuka kata. Tapi di rumah ini, pembicaraan baru dimulai sudah penuh duri. Aku berkata dengan tenang, saya mau ke kamar mengambil barang-barang pribadi. Ibu Larasati menyeringai. Barang pribadi silakan diambil. Tapi barang-barang berharga di rumah ini jangan kau sentuh. Kau datang ke keluarga Wijoyo dengan tangan kosong, saat pergi juga harus tahu diri. Rania menimpali, betul itu. Besok Mbak Olivia mungkin mampir. Dia itu tamu terhormat.
Jangan sampai dia melihat barang-barang orang lama berantakan di kamar, bisa sial nanti. Aku menatap adik ipar yang pernah kubantu menjahit ulang kebaya agar ia bisa datang ke pesta tepat waktu. Yang pernah diam-diam kubayarkan uang lesnya saat ia menyembunyikannya dari ibunya. Kini ia berdiri di sana, bibir merahnya melengkung, kata-katanya setajam pisau. Aku tidak menjawab. Berdebat dengan orang yang sudah menganggapmu sampah hanya akan mengotori hatiku sendiri. Aku melangkah menaiki tangga. Setiap anak tangga kayu di bawah kakiku berderit pelan, seolah mengingatkanku pada malam-malam di mana aku naik turun membawa bubur untuk Ibu Larasati, teh jahe untuk Baskara, dan membersihkan sisa-sisa pesta keluarga mereka. Kamar tidur kami masih beraroma minyak esensial melati yang biasa kunyalakan. Di meja rias, ada beberapa perhiasan yang Baskara beli belakangan ini. Di dalam lemari, ada gaun-gaun yang pernah Ibu Larasati suruh aku pakai, agar pantas menjadi menantu keluarga ini. Aku tidak mengambil satupun. Benda-benda berkilauan yang ditukar dengan penghinaan, untuk apa kusimpan? Hanya akan memberatkan tangan. Aku membuka koper kecil dan memasukkan beberapa setel pakaian sehari-hari, buku catatan kesehatanku, dokumen pribadi, dan foto pernikahan kami yang sudah lama terbalik. Aku berlutut di samping lemari kayu, membuka laci rahasia di bagian bawah. Sebuah kotak kayu berwarna gelap terbungkus kain beledu tua tergeletak di sana. Itulah benda yang diberikan oleh ayah mertuaku, Bapak Hardiman Wijoyo, sebelum beliau meninggal. Aku memeluk kotak itu. Untuk pertama kalinya malam itu, mataku terasa panas. Bukan karena Baskara, bukan karena Ibu Larasati atau Rania, tapi karena teringat pada ayah mertua yang pernah menatapku dengan sorot mata penuh percaya. Saat aku menyeret koper menuruni tangga, Bi Asih, asisten rumah tangga senior di rumah ini, diam-diam berdiri di sudut dapur. Usianya sudah lebih dari 60 tahun, punggungnya sedikit bungkuk, matanya memerah. Ia mendekat dan menyelipkan sebuah kardigan wol ke tanganku. Non Maya pakai ini, di luar dingin sekali. Kasihan perempuan keluar rumah malam-malam begini, aku menggenggam tangannya. Merasa tercekat sejenak, lalu tersenyum. Bibi jaga kesehatan, ya. Jangan sampai ikut susah karena saya. Bi Asih memalingkan wajah, mengusap air matanya dengan ujung bajunya. Kasih sayang dari orang luar terkadang lebih hangat daripada ikatan keluarga di dalam rumah. Ibu Larasati melihat kotak di tanganku dan mengerutkan kening. Apa itu? Kau mengambil milik keluarga kami? Aku memeluk kotak itu lebih erat, menatap lurus ke arahnya. Ini pemberian dari almarhum Bapak Hardiman. Ibu tenang saja, saya tidak akan mengambil apapun yang bukan milik saya. Rania tertawa sinis. Lagi-lagi Bapak. Bapak, Mbak jangan membawa-bawa nama orang yang sudah meninggal untuk jadi tameng, deh. Aku melangkah ke pintu, berhenti sejenak. Hujan di luar masih turun, tapi hatiku tiba-tiba terasa begitu tenang. Ibu Larasati, malam ini tidurlah yang nyenyak. Mulai besok, apapun yang bukan menjadi hak kalian, akan saya kembalikan ke tempat yang semestinya. Ibu Larasati tertawa hambar. Bicaramu terdengar mengerikan sekali. Sudahlah, pergi sana. Jangan berdiri di sini berakting lagi. Aku tidak menoleh. Suara pintu kayu yang tertutup di belakangku terdengar berat. 3 tahun menjadi menantu keluarga Wijoyo, akhirnya aku pergi dengan sebuah koper kecil, sebuah kardigan tua, dan sebuah kotak kayu yang kudekap di dada. Di belakangku, lampu-lampu villa bersinar terang, tapi kehangatannya telah padam sejak lama. Taksi melaju meninggalkan gerbang villa. Aku duduk di kursi belakang, meletakkan koper di bawah, kedua tanganku memeluk erat kotak kayu itu. Melalui kaca jendela yang basah oleh hujan, cahaya dari rumah itu perlahan menjauh, mengecil, memudar, lalu hilang di balik barisan pohon trembesi tua. Aneh sekali. 3 tahun tinggal di sana, aku pernah berpikir akan menganggap tempat itu sebagai rumah. Tapi saat pergi, yang membuatku paling merasa kehilangan bukanlah kamar yang luas, bukan pula hidangan yang akrab, melainkan sosok seseorang yang sudah tiada. Ayah mertuaku, Bapak Hardiman Wijoyo. Saat aku baru menjadi menantu, Pak Hardiman masih sehat. Beliau tidak banyak bicara, tapi setiap kalimatnya berbobot.
Berbeda dengan Ibu Larasati yang suka mencari-cari kesalahan, beliau sering duduk di teras sambil minum teh hijau dan memperhatikanku membereskan rumah, lalu mengangguk dan berkata, "Kamu mengerjakan semuanya dengan tenang. Orang sepertimu ini, nanti kalau ada masalah besar di rumah, baru terasa berharganya." Waktu itu aku hanya tersenyum, mengira ayah mertua sedang memuji menantu baru untuk menyenangkan hati. Tapi belakangan aku baru paham, beliau melihat orang lebih dalam dari siapapun. Pak Hardiman membangun bisnis keluarga Wijoyo dari nol. Dari sebuah toko kayu kecil di gang sempit, beliau perlahan melebarkan sayap ke bisnis furnitur, material bangunan, hingga membeli beberapa properti untuk disewakan. Beliau bukan konglomerat besar, tapi di kawasan itu semua orang segan padanya karena beliau berbisnis dengan cermat dan menjaga kepercayaan seperti menjaga kehormatan keluarga. Baskara adalah putra satu-satunya yang sangat beliau harapkan. Tapi Baskara tidak sabaran, ingin cepat sukses, dan suka mendengarkan omongan orang luar yang muluk-muluk. Suatu kali, saat baru mengambil alih sebuah proyek besar, ia berencana mengimpor barang dalam jumlah besar-besaran untuk sekali untung besar. Aku melihat pembukuannya dan merasa harga pasar sangat tidak stabil. Lalu kusarankan untuk memecah pesanan menjadi beberapa bagian kecil untuk menjaga modal tetap aman. Baskara menepisnya. "Perempuan tahu apa soal bisnis. Urus saja makanan dan minuman untuk ibu, itu sudah cukup." Aku diam. Tapi malam itu saat makan malam, Pak Hardiman tiba-tiba bertanya padaku, "Maya, tadi ayah lihat kamu memeriksa daftar harga. Bagaimana menurutmu?" Aku malu dan hendak menghindar, tapi beliau memaksa, "Bicaralah apa adanya." Aku pun menjelaskan gagasanku perlahan, menunjukkan risikonya dan bagian mana yang masih bisa dinegosiasikan. Setelah selesai, beliau tidak langsung memuji, hanya meletakkan mangkuknya. "Baskara, dengarkan istrimu. Berbisnis kalau hanya melihat keuntungan di depan mata itu sama saja seperti berjalan di malam hari tanpa lentera." Kali itu, Baskara menuruti setengah saranku. Berkat itu, saat harga barang tiba-tiba anjlok, keluarga kami tidak merugi besar. Sejak hari itu, Pak Hardiman menatapku dengan cara yang berbeda. Bukan lagi sekadar menantu yang pandai memasak, tapi seseorang yang bisa diajak berdiskusi untuk menjaga keutuhan rumah tangga. Beliau juga tahu aku punya masa lalu sendiri, punya sedikit warisan dari orang tuaku. Aku tidak memberitahu siapapun, tapi beliau bisa menebaknya. Suatu sore, beliau memanggilku ke teras, menuangkan secangkir teh hangat, dan berkata, "Kamu menyimpannya itu sudah benar. Uang kalau dipamerkan terlalu dini, orang yang tulus menyayangimu belum tentu tetap tulus. Tapi orang yang serakah sudah pasti akan datang." Aku terperangah mendengarnya, beliau hanya tersenyum lembut. "Ayah tidak akan bertanya apa milikmu. Simpanlah baik-baik. Menjadi menantu bukan berarti harus membongkar seluruh isi hatimu untuk dilihat orang lain." Kalimat itu kuingat selamanya. Di bulan-bulan terakhir hidupnya, penyakit Pak Hardiman semakin parah. Ibu Larasati sibuk mengurus obat-obatan, tapi pikirannya lebih banyak tertuju pada urusan rumah dan bagaimana nanti Baskara akan memegang bisnis keluarga. Baskara sendiri sibuk menjamu klien, selalu berkata sedang mengurus urusan besar. Hanya aku yang sering duduk di samping ranjangnya, menyuapinya sesendok demi sesendok bubur, menyeka tangannya, dan membacakan koran untuknya. Suatu malam di puncak musim hujan, gerimis turun persis seperti malam ini. Beliau memanggilku mendekat. Dari bawah bantalnya, beliau mengeluarkan kotak kayu ini. Tangannya gemetar saat meletakkannya di pangkuanku. "Maya, kamu baik hati, tapi tidak lemah. Ayah tahu itu," katanya. Aku tercekat, hanya bisa menggenggam tangannya. Beliau bernapas dengan susah payah, lalu melanjutkan, "Baskara punya kecerdasan, tapi hatinya belum kokoh. Ibunya terlalu menyayanginya, sehingga mudah membuatnya manja. Ingat, jika suatu hari ia tersesat, jangan karena prinsip mengalah lantas kamu membiarkan dirimu diinjak-injak. Di dalam kotak ini ada hal-hal yang ayah ingin kamu simpan. Bukalah hanya jika kamu benar-benar terpojok." Aku menangis sambil menggeleng, memintanya untuk tidak berbicara yang tidak-tidak. Beliau menatapku,
Sorot matanya penuh kasih sayang sekaligus kesedihan. Tuhan menciptakan manusia dengan wataknya masing-masing. Ayah tidak berharap kamu bisa menyelamatkan segalanya, ayah hanya berharap kamu bisa menyelamatkan dirimu sendiri. 3 hari kemudian, beliau berpulang. Sejak itu, kotak itu diam di dasar lemari. Berkali-kali aku ingin membukanya, terutama saat Ibu Larasati menyindirku soal anak, saat Rania bersikap kurang ajar, dan saat Baskara menjadi dingin. Tapi aku teringat janjiku pada beliau. Selama rumah ini masih bisa dipertahankan, aku akan berusaha menjaganya. Aku sudah berusaha, hingga malam ini, taksi melewati sebuah jalan yang sepi, lampu jalan terpantul di kaca yang basah. Aku menunduk, menyandarkan keningku pada tutup kotak kayu yang dingin itu. Ayah, bisikku, aku tidak melanggar janji. Merekalah yang lebih dulu menghancurkan rumah ini. Di luar, hujan masih turun dengan teratur. Tapi di dalam hatiku, rasa sakit mulai mereda, digantikan oleh ketenangan yang sangat aneh. Mungkin saat seseorang terusir dari tempat yang pernah ia sebut rumah, barulah ia tahu apa yang sesungguhnya menjadi miliknya. Taksi berhenti di depan sebuah gedung apartemen yang tenang di kawasan Senayan. Aku membayar ongkos dan turun sambil menyeret koper. Angin sepoi-sepoi berembus, membuat kardigan pemberian Biasi sedikit berkibar. Satpam yang melihatku bergegas berdiri. Ibu Maya, pulangnya larut sekali? Aku mengangguk sambil tersenyum tipis. Sudah lama aku tidak menginap di sini. Apartemen ini adalah peninggalan orang tuaku. Tidak besar jika dibandingkan dengan villa keluarga Wijoyo, tapi setiap sudutnya menyimpan kehangatan keluarga kandungku. Selama 3 tahun, aku menutup pintunya seolah menutup masa laluku, demi menjadi seorang istri biasa di sisi Baskara. Pintu apartemen terbuka, aroma kayu cendana yang familiar menyambutku. Aku meletakkan koper dan melangkah menuju foto ayah dan ibu. Wajah mereka di dalam bingkai masih sama, menatapku dengan lembut seperti saat aku masih kecil. Aku menyalakan sebatang dupa, tanganku sedikit gemetar. Ayah, ibu, aku pulang. 3 tahun ini aku pikir dengan sedikit mengalah, rumah akan tentram. Tapi ternyata, ada orang-orang yang semakin kita mengalah, semakin mereka pikir kita tidak punya jalan keluar. Asap dupa yang mengepul membuat mataku perih. Aku menunduk dalam-dalam. Orang tuaku meninggal dalam sebuah kecelakaan saat usiaku baru menginjak 20-an. Mereka meninggalkanku apartemen ini, sejumlah tabungan, dan beberapa rumah kontrakan kecil. Bukan kekayaan yang melimpah ruah, tapi cukup untuk membuatku tidak perlu menunduk pada siapapun. Namun, karena mencintai Baskara, aku menyimpan semuanya, dan hanya membawa sebuah koper sederhana serta hati yang tulus ke rumah mertuaku. Aku takut jika keluarga Wijoyo tahu aku punya harta sendiri, mereka akan memandangku dengan cara yang berbeda. Aku ingin dicintai karena diriku sendiri, bukan karena aset yang kumiliki. Memikirkannya kembali, aku merasa diriku bodoh sekaligus kasihan. Benar kata orang, apapun bisa disembunyikan, kecuali hati manusia yang sulit ditebak. Bel pintu berbunyi tepat saat aku baru saja meletakkan kotak kayu itu di atas meja. Aku membuka pintu. Di luar berdiri Pak Tirtayasa, pria yang telah mengabdi pada almarhum Pak Hardiman selama lebih dari 20 tahun. Ia mengenakan jaket berwarna gelap, rambutnya sudah banyak beruban, dan di tangannya ada sebuah map berisi berkas-berkas lama. Saya tahu malam ini ibu akan membutuhkan saya, katanya pelan. Suaraku tercekat. Pak Tirta, saya sudah meninggalkan rumah itu. Ia menatapku, sorot matanya penuh simpati sekaligus ketegasan. Pergi bukan berarti kehilangan, Bu. Terkadang, justru saat itulah ibu menemukan kembali diri ibu. Aku mempersilakannya masuk. Kami duduk di meja teh. Aku menyeduh teh melati kesukaan orang tuaku, sementara Pak Tirtayasa meletakkan mapnya di samping kotak kayu milik Pak Hardiman. Ia adalah orang kepercayaan Pak Hardiman, sejak zaman beliau masih membuka toko kayu di gang sempit. Saat Pak Hardiman sakit keras, banyak dokumen penting yang dipercayakan padanya untuk disimpan atau disaksikan. Pesta besok itu sudah dipersiapkan Maya lebih dari setengah bulan yang lalu, kata Pak Tirtayasa. Di luar mereka bilang ini pesta perayaan peluang bisnis baru,
Tapi saya dengar dari orang dalam hotel, Mas Baskara juga sudah memesan sesi khusus untuk memperkenalkan Nona Olivia di hadapan para kerabat. Aku memegang cangkir teh. Uapnya yang hangat menerpa wajahku, tapi hatiku terasa dingin. Jadi, ia sudah merencanakannya sejak lama. Malam ini hanyalah langkah terakhir. Pak Tirtayasa menghela napas. Dia pikir setelah memaksa ibu menandatangani surat cerai, jalannya akan mulus. Tapi dia lupa satu hal, almarhum Bapak Hardiman sebelum wafat sudah melihat jauh ke depan. Aku membuka kotak kayu itu. Di dalamnya ada sepucuk surat tulisan tangan dari Pak Hardiman, beberapa bundel kertas yang sudah menguning, dan sebuah kunci kecil yang diikat benang merah. Tulisan tangan beliau masih tegas dan mantap. Aku menyentuh setiap barisnya, hatiku terasa sesak. Pak Tirtayasa melanjutkan, besok ibu jangan datang ke sana untuk melabrak. Kalau melabrak, orang-orang akan menertawakan. Ibu datang untuk memperjelas, mana yang merupakan perasaan, mana yang merupakan utang, dan mana yang bukan milik mereka, harus dikembalikan. Aku mengangkat wajah menatapnya. Kalimat itu persis dengan apa yang ada di pikiranku. Aku tidak ingin merebut Baskara kembali. Pria yang menimbangku dengan jabatan dan keuntungan. Joshua dikembalikan pun aku tak sudi menerimanya. Yang kubutuhkan adalah kehormatan, keadilan, dan memastikan pesan terakhir dari Pak Hardiman tidak terkubur sia-sia. Di luar jendela, hujan mulai reda. Kota menjelang larut, hanya menyisakan titik-titik lampu kuning yang diam-diam menerangi permukaan danau. Aku berdiri, membuka lemari, dan mengeluarkan setelan blazer merah yang sudah lama kujahit tapi belum pernah kupakai. Warna merahnya bukan merah yang mencolok untuk pamer, melainkan seperti sebuah pengingat. Wanita yang sabar pun suatu hari harus melangkah ke depan. Aku merapikan lengan blazer itu, suaraku tenang. Besok saya akan datang, Pak. Bukan untuk menangis, bukan untuk memohon. Saya hanya ingin mengembalikan segalanya ke tempatnya yang semestinya. Pak Tirtayasa mengangguk. Di bawah cahaya lampu kuning, aku melihat pantulan wajahku di kaca jendela. Masih Maya Anindita. Tapi bukan lagi istri yang menunduk meninggalkan rumah suaminya di tengah malam hujan. Pak Tirtayasa mendorong map berisi berkas itu ke arahku. Setiap bundel diikat dengan benang merah, di luarnya ada tulisan tangan Pak Hardiman yang sangat jelas. Urusan keluarga, gunakan hanya jika terpaksa. Melihat tulisan itu, hatiku terasa berat. Seseorang yang sudah tiada masih memikirkan keutuhan rumah ini hingga napas terakhirnya. Sementara mereka yang masih hidup hanya sibuk berebut, menginjak-injak perasaan demi melangkah maju. Aku membuka bundel pertama. Isinya adalah dokumen-dokumen terkait villa di pinggir kota. Ternyata, rumah itu tidak sesederhana aset yang bisa membuat Ibu Larasati mengusir siapapun sesuka hatinya. Ada bagian modal dan syarat-syarat khusus yang ditinggalkan Pak Hardiman untuk berjaga-jaga jika Baskara berbisnis dengan gegabah dan menghancurkan fondasi keluarga. Pak Tirtayasa menunjuk beberapa baris catatan lama. Almarhum Bapak tahu watak Mas Baskara. Beliau berpesan, jika suatu hari ia berbuat salah demi jabatan, Ibu punya hak untuk mempertahankan rumah itu, jangan sampai menjadi tempat orang-orang berfoya-foya. Aku memejamkan mata sejenak. Rumah itu, aku pernah membersihkan setiap anak tangganya, menanam setiap pot bunganya, menyiapkan setiap hidangan di dapurnya. Tapi malam ini, mereka mengusirku seperti mengusir orang asing yang berteduh dari hujan. Bundel kedua membuat hatiku semakin dingin. Isinya adalah rincian pengeluaran yang diam-diam diambil oleh Baskara beberapa waktu terakhir. Tanpa perlu kata-kata yang rumit, aku langsung mengerti. Uang untuk membeli mobil bagi Rania, perhiasan untuk Ibu Larasati, biaya pesta, hadiah untuk Olivia. Setiap pos pengeluaran dicatat dengan tulisan tangan Pak Tirtayasa dan Bi Asih yang rapi. Aku bertanya pelan, Bi Asih juga tahu, Pak? Pak Tirtayasa mengangguk. Beliau menyayangi Ibu. Malam ini beliau bahkan menelepon saya sambil menangis, menceritakan kata-kata kejam yang diucapkan oleh Ibu Larasati dan putrinya. Beliau menyimpan beberapa rekaman suara, bukan untuk mencelakai siapapun, tapi agar nanti mereka tidak bisa menyangkal. Aku menghela napas perlahan.
Hatiku tidak merasa ringan, juga tidak merasa puas. Aku hanya merasa sedih. Sedih karena sebuah rumah yang seharusnya bisa lebih baik, kini menjadi porak-poranda karena keserakahan. Pak Tirtayasa menatapku, suaranya merendah. Maya, hati ibu yang lembut itu baik, tapi terlalu lembut akan membuat orang lain mengira ibu tidak punya tulang punggung. Jika besok pagi ibu tidak angkat bicara, mereka akan bercerita pada semua orang bahwa ibu serakah, tidak bisa punya anak, dan pantas diceraikan. Aku menggenggam erat surat dari Pak Hardiman. Itulah yang paling kutakutkan. Bukan kehilangan suami, bukan kehilangan rumah, tapi kehormatanku diinjak-injak lalu aku dipaksa untuk diam. Aku berdiri dan melangkah ke ruang ganti. Setelan blazer merah itu masih tergantung rapi di lemari. Aku membelinya tahun lalu, berniat memakainya di hari pembukaan cabang baru toko Baskara. Tapi hari itu, Ibu Larasati berkata, menantu di rumah ini pakai baju merah menyala begitu untuk apa? Nanti tamu mengira kau yang punya acara. Mendengar itu, aku pun mengurungkannya. Malam ini, aku menurunkannya. Kali ini, aku memakainya bukan untuk menyenangkan siapapun. Aku menelepon Bi Asih. Di seberang sana, suaranya bergetar. Non Maya, non baik-baik saja? Saya baik-baik saja, Bi. Tolong simpan baik-baik apa yang Bibi rekam. Tapi jangan berdebat dengan siapapun. Saya tidak ingin Bibi ikut terseret masalah. Suaranya tercekat. Non terlalu baik, makanya mereka berani. Besok Non mau melakukan apapun, Bibi akan percaya pada Non. Aku meletakkan telepon. Di luar jendela, hujan telah reda, tapi jejak-jejak air masih menempel di kaca seperti air mata yang belum kering. Para pendengar sekalian, jika Anda berada di posisi saya, dikhianati suami tepat di hari jadi pernikahan, diusir oleh ibu dan adik ipar di tengah malam hujan, apakah Anda akan terus diam atau bangkit sekali untuk memperjelas segalanya? Jika Anda bersimpati pada Maya, silakan tinggalkan suka dan komentar di bawah. Dengarkanlah sampai akhir, karena ada kebenaran yang hanya akan terungkap saat disaksikan oleh banyak orang, membuat mereka yang tak berperasaan harus menundukkan kepala. Aku duduk di dekat jendela hingga menjelang pagi. Di tanganku ada kunci kecil berbenang merah dari Pak Hardiman. Di atas kursi, setelan blazer merah sudah disetrika licin. Malam di Jakarta setelah hujan terasa begitu sunyi. Di dalam hatiku, badai yang terakhir telah reda, hanya menyisakan keheningan yang tajam seperti belati. Keesokan paginya, Jakarta sedikit cerah setelah semalaman diguyur hujan. Jalanan masih basah, daun-daun berguguran di trotoar. Angin masih dingin, tapi tidak lagi menusuk. Hotel di tepi danau tempat Baskara memesan pesta sudah terang benderang sejak pagi. Di depan gerbang, karangan bunga besar dirangkai indah. Karpet merah terbentang dari lobi hingga ke aula utama. Dari luar, ini adalah pesta perayaan peluang bisnis baru keluarga Wijoyo. Papan selamat datang di dekat pintu menuliskan kata-kata yang bombastis, kolaborasi, titik balik, meraih puncak. Tapi orang dalam keluarga tahu, hari ini bukan hanya soal bisnis. Ini juga hari di mana Baskara ingin memperkenalkan Olivia Sastranegara di hadapan kerabat dan teman-teman, menggantikan istri yang baru saja ia paksa menandatangani surat cerai semalam. Baskara muncul dengan setelan jas hitam yang pas di badan, rambut tertata rapi, dasi terikat sempurna. Di bibirnya selalu tersungging senyum seseorang yang sedang berada di puncak kejayaan, kemanapun ia melangkah. Ia akan berjabat tangan, mengangguk, dan mengucapkan basa-basi yang lancar seolah sudah dilatih sebelumnya. Terima kasih Bapak dan Ibu sudah datang. Hari ini adalah hari yang sangat penting bagi keluarga kami. Aku tidak ada di sana sejak awal, tapi semua itu diceritakan kembali oleh Bi Asih dan Pak Tirtayasa. Ada adegan yang hanya dengan mendengarnya saja sudah cukup untuk membayangkannya dengan jelas. Ibu Larasati mengenakan kebaya beledu merah, lehernya dihiasi kalung mutiara besar. Ia berjalan di tengah keramaian dengan wajah berseri-seri. Sesekali ia menggandeng tangan teman-teman arisannya, merendahkan suara, tapi tetap berusaha agar orang di sekitarnya mendengar. Keluarga kami sebentar lagi akan mendapat kabar baik, saya cuma berharap bisa menimang cucu agar rumah ini terasa hangat.
Perempuan kalau jadi menantu tapi lama tidak ada suara anak-anak, kan sedih juga. Seorang temannya tersenyum basa-basi. Lalu Maya kemana, Bu Laras? Ibu Larasati sedikit terdiam, lalu menghela napas dengan sangat dramatis. Sudahlah, jodohnya sampai di situ. Saya juga kasihan padanya. Tapi nasib orang kan beda-beda. Anak muda zaman sekarang harus bisa melihat ke depan. Kabarnya, saat itu beberapa kerabat saling pandang. Ada yang bersimpati padaku tapi tidak berani bicara. Ada pula yang berbisik-bisik, mungkin aku tidak bisa menjaga suami sehingga orang lain bisa masuk. Mulut orang memang begitu. Saat belum tahu kebenarannya, mereka cenderung memihak pada sisi yang lebih ramai. Rania Wijoyo tak kalah menonjol. Ia menenteng tas mahal yang baru dibelinya, setiap beberapa menit mengangkat ponsel untuk berfoto. Ia mengunggah status di media sosial dengan kalimat tersirat. Setelah hujan, rumah kami menyambut mentari baru. Semoga semua hal baik dimulai. Kalimatnya terdengar ringan, tapi siapapun yang kenal dekat pasti paham ia sedang menyindir mantan kakak iparnya yang baru saja terusir dari rumah. Menjelang pukul 10, Olivia Sastranegara muncul. Ia mengenakan gaun putih yang pas di badan, riasannya natural, rambutnya tergerai di bahu. Setiap langkahnya sengaja diperlambat, tangannya diletakkan dengan anggun di atas perutnya. Tidak diucapkan, tapi seolah ingin mengingatkan seluruh hadirin bahwa ia sedang membawa harapan baru bagi keluarga Wijoyo. Ibu Larasati begitu melihat Olivia langsung menghampiri dan menggandeng tangannya, suaranya semanis madu. Sayang, sudah datang? Jalannya pelan-pelan, ya? Sekarang kamu kan tidak sendirian lagi. Olivia menunduk dengan sopan. Iya, Tante. Saya tahu. Maaf, Tante. Saya salah panggil. Olivia meralat. Ibu Larasati tertawa cerah. Nanti juga akan panggil Mama, kok. Apa yang perlu sungkan? Kalimat itu membuat beberapa meja tamu di dekatnya heboh. Baskara yang mendengarnya hanya tersenyum tanpa menyangkal. Senyum itu seperti stempel yang mengesahkan bahwa ia telah menganggapku orang luar, meskipun surat cerai kami belum genap 1 malam. Di sudut aula, Pak Gunawan, seorang pengusaha senior yang dulu akrab dengan almarhum Pak Hardiman, duduk mengamati dalam diam. Ia tidak banyak mengangkat gelas, juga tidak ikut tertawa bersama kerumunan. Ia memandangi foto-foto besar yang dipajang, melihat Baskara membual tentang peluang miliaran rupiah, lalu menatap Ibu Larasati yang begitu gembira di sisi Olivia. Orang yang sudah banyak pengalaman biasanya tidak banyak bicara, tapi mata mereka tidak mudah tertipu oleh lampu warna-warni dan bunga segar. Tepat pukul 10.30, Baskara naik ke atas panggung. Musik perlahan berhenti, lampu sorot menimpanya. Ibu Larasati dan Rania duduk di barisan paling depan dengan wajah berseri-seri. Olivia berdiri anggun di samping panggung, tangannya masih di atas perut, tatapannya lembut menatap Baskara, seolah mereka adalah pasangan yang ditakdirkan. Baskara memegang mikrofon, suaranya terdengar penuh percaya diri. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian. Hari ini adalah hari di mana keluarga Wijoyo melangkah ke babak baru, tidak hanya dalam urusan bisnis, tapi juga dalam urusan keluarga. Saya percaya, mulai hari ini, segalanya akan menjadi lebih baik, lebih pantas, dan sesuai dengan posisi yang seharusnya dimiliki oleh keluarga Wijoyo. Tepuk tangan membahana. Ibu Larasati bertepuk paling keras, dagunya sedikit terangkat, sorot matanya penuh kemenangan seolah baru saja memenangkan sebuah pertaruhan besar dalam hidup. Rania tersenyum lebar, mengarahkan ponselnya ke panggung. Olivia menunduk malu-malu, tapi sudut bibirnya melengkung sangat jelas. Di luar hotel, sebuah mobil hitam berhenti tepat di tepi trotoar. Pintu mobil terbuka, aku melangkah turun dengan setelan blazer merah yang sudah kusetrika licin sejak semalam. Angin danau berembus, membuat ujung blazerku sedikit berkibar. Aku menatap papan selamat datang yang berkilauan di depan pintu, lalu perlahan menaiki anak tangga. Setiap langkah terasa begitu tenang. Aku melangkah melewati pintu kaca hotel. Hawa hangat dari lobi menyambutku, sangat kontras dengan dinginnya udara di luar. Petugas resepsionis sempat menatapku sekilas lalu menunduk memberi salam.
Mungkin setelan blazer merah ini membuatku lebih mencolok dari orang lain di lobi, tapi anehnya, saat itu aku tidak merasa canggung. Aku berjalan sangat perlahan. Setiap langkah terasa mantap seolah sudah kulatih dalam hati sejak semalam. Suara Baskara masih menggema dari atas panggung. Hari ini saya ingin berterima kasih kepada mereka yang selalu percaya pada keluarga Wijoyo. Setelah melalui banyak gejolak, kami telah memilih arah yang benar, memilih pendamping yang pantas. Aku berhenti di ambang pintu aula. Pak Tirtayasa berjalan mentokah langkah di belakangku, tangannya memegang map berisi berkas. Sorot matanya setenang tiang tua di pendopo, yang telah melewati banyak hujan dan badai tapi tak pernah goyah. Seorang pelayan membukakan pintu. Suara pintu yang berderit pelan itu entah kenapa membuat beberapa meja di dekatnya menoleh. Lalu bisik-bisik menyebar seperti angin yang menerbangkan daun kering. Loh, itu Bu Maya, kan? Bukannya semalam katanya sudah berpisah? Kenapa dia datang ke sini? Di atas panggung, Baskara juga melihatku. Senyum di bibirnya membeku, tangan yang memegang mikrofon berhenti di udara. Ibu Larasati di barisan depan langsung menoleh tajam. Wajahnya yang tadinya berseri-seri, langsung berubah mendung seperti langit yang tiba-tiba diguyur hujan. Rania sontak berdiri. Suaranya melengking. Mbak mau apa ke sini? Bukan. Kamu mau apa ke sini? Aku tidak menjawab. Aku berjalan lurus di lorong tengah, melewati tatapan-tatapan penasaran, iba, bahkan puas. Olivia Sastranegara yang berdiri di samping panggung, tangannya masih di atas perut, tapi senyum malunya telah lenyap. Ia bergeser lebih dekat ke Baskara, seolah ingin mengingatkan semua orang bahwa dialah yang berhak dilindungi. Baskara turun dari panggung, merendahkan suaranya tapi tidak bisa menyembunyikan amarahnya. Maya, jangan membuat keributan. Urusan kita semalam sudah jelas. Ini pesta keluargaku. Aku menatapnya dengan tenang. Aku tahu. Aku datang juga karena ini urusan keluargamu. Mas, Ibu Larasati menghampiriku, tangannya mencengkeram erat dompet kecilnya. Ia masih berusaha menjaga penampilan elegannya, tapi suaranya sudah menajam. Maya, orang yang punya harga diri itu tahu kapan harus berhenti. Sudah tanda tangan surat cerai masih datang merusak hari bahagia orang lain, apa kau tidak malu? Rania ikut campur. Ma, biar aku panggil satpam. Hari ini tamunya orang-orang penting semua. Jangan sampai ada orang yang tidak berkepentingan mengotori suasana. Aku menoleh pada Rania. Dulu, aku sering mengalah padanya, berpikir ia masih muda dan bicaranya ceplas-ceplos. Tapi hari ini, setiap kata-katanya justru membuatku semakin paham bahwa kesabaranku telah salah tempat. Tidak perlu panggil siapa-siapa, kataku. Aku bisa masuk sendiri, nanti juga bisa keluar sendiri. Olivia saat itu baru angkat bicara dengan lembut, Mbak Maya, saya tahu, Mbak sedih. Tapi hari ini Mas Baskara ada acara penting, apa kita bisa bicara baik-baik nanti? Aku menatapnya. Suara lembut, mata berkaca-kaca, penampilan tanpa dosa. Benar-benar tipe yang membuat orang luar mudah bersimpati, tapi di dunia ini, tidak semua yang bicaranya pelan itu orang baik. Nona Olivia, tenang saja. Saya datang bukan untuk merebut suami. Sesuatu yang sudah saya buang, saya tidak punya kebiasaan untuk memungutnya kembali. Seluruh aula hening sejenak. Wajah Baskara memerah, mungkin karena kalimat itu menusuk harga dirinya. Ia menggeram, jaga bicaramu. Aku tidak lagi memandangnya. Aku melangkah ke arah meja bunga di samping panggung, mengambil kotak kayu berwarna gelap dari tangan Pak Tirtayasa, dan meletakkannya di hadapan semua orang. Suara kotak yang menyentuh permukaan meja terdengar berat dan mantap, seperti ketukan seorang tetua yang menyuruh anak cucunya diam dan mendengarkan. Pak Gunawan yang duduk di meja sebelah kiri tiba-tiba menyipitkan mata. Ia berdiri perlahan. Kotak ini, sepertinya milik almarhum Hardiman. Pak Tirtayasa maju dan menunduk hormat padanya. Benar, Pak Gunawan. Ini adalah kotak yang almarhum Bapak Hardiman Wijoyo titipkan pada Ibu Maya sebelum beliau wafat. Saya adalah saksinya. Bisik-bisik langsung terdengar. Wajah Ibu Larasati berubah pucat.
Ia menatap Pak Tirtayasa seolah melihat utang lama yang tiba-tiba muncul dari dalam tanah. Pak Tirta, apa yang Anda bicarakan? Ini urusan keluarga saya, jangan ikut campur. Pak Tirtayasa tetap tenang. Saya tidak ikut campur, Bu. Saya hanya menjalankan amanat dari almarhum. Baskara tertawa sinis, berusaha merebut kembali kendali. Aku membuka kunci kotak itu. Di dalamnya ada sepucuk surat tulisan tangan dari Pak Hardiman, setumpuk kertas tua, dan sebuah kunci berbenang merah. Aku meletakkan surat itu di paling atas, merapikan ujungnya. Mas Baskara, kataku. Suaraku tidak tinggi tapi jelas di setiap katanya. Kemarin Mas memberiku pena untuk menandatangani surat cerai. Hari ini, aku membawakan hadiah peninggalan ayah, agar Mas bisa membaca dengan jelas apa yang telah Mas hilangkan. Aku mengangkat wajah, memandang ke seluruh aula. Wajah-wajah yang tadinya ramai kini terdiam. Ibu Larasati tidak lagi angkuh. Rania mencengkeram erat ponselnya, bibirnya terkatup rapat. Olivia menunduk. Tangannya yang berada di perut sedikit gemetar. Dan Baskara, berdiri di bawah lampu sorot yang terang benderang. Untuk pertama kalinya dalam 2 hari terakhir tidak bisa langsung membalas perkataanku. Aku meletakkan surat dari Pak Hardiman di atas meja. Kertasnya sudah menguning, ujungnya sedikit usang, tapi tulisan tangannya masih kokoh seperti pribadi beliau semasa hidup. Seluruh aula senyap. Mungkin tidak ada yang menyangka, di tengah pesta yang megah, hal yang mampu membungkam semua orang bukanlah suara mikrofon atau pengumuman proyek miliaran, melainkan sepucuk surat tua dari orang yang telah tiada. Pak Tirtayasa menatapku, aku mengangguk. Ia mengambil surat itu, dan membacanya dengan suara perlahan. Untuk Maya, putriku. Jika kau membaca surat ini di hadapan keluarga Wijoyo, artinya hari yang paling ayah khawatirkan telah tiba. Rumah ini adalah separuh jiwa ayah. Bukan tempat untuk seseorang pamer kemewahan, dan terlebih lagi bukan tempat untuk mengusir orang yang telah tulus merawatnya. Ayah menitipkan dokumen-dokumen ini padamu bukan karena ayah membenci putra ayah sendiri, tapi karena ayah takut suatu hari ia akan tersesat. Suara Pak Tirtayasa tercekat sejenak. Aku menunduk, tanganku menekan kotak kayu itu, hatiku tiba-tiba nyeri. Orang yang sudah tiada masih begitu peduli menjaga marwah keluarga, sementara yang masih hidup justru menukar marwah itu dengan jabatan dan gengsi. Ibu Larasati sontak berdiri, wajahnya merah padam. Pak Tirta, apa yang Anda baca? Mas Hardiman sudah meninggal. Siapa yang tahu surat itu asli atau palsu? Rumah ini adalah rumah keluarga Wijoyo. Saya tinggal di sini puluhan tahun, dia baru jadi menantu 3 tahun. Apa haknya? Aku mengangkat wajah menatapnya. Ibu benar. Saya baru menjadi menantu 3 tahun. Tapi selama 3 tahun itu, saya tidak pernah menganggap rumah itu sebagai brankas untuk mengambil uang, juga tidak pernah menjadikannya tempat untuk mengusir orang lain di tengah malam hujan. Rania menarik lengan ibunya. Suaranya mulai tidak yakin. Ma, ini sebenarnya ada apa? Villa itu bukan atas nama keluarga kita semua? Ibu Larasati membentak pelan. Kamu diam. Jangan dengarkan omongan orang luar. Pak Gunawan melangkah dari mejanya, tangannya menopang sandaran kursi, suaranya berat tapi jelas. Saya berteman dengan Hardiman lebih dari 20 tahun. Kotak ini memang miliknya. Saya juga pernah mendengar beliau berkata, jika kelak Baskara tidak bisa menjaga martabat sebagai anak dan suami, maka Maya adalah orang yang berhak untuk menjaga warisan terakhir keluarga. Wajah Baskara memucat, tapi ia masih berusaha tertawa sinis. Pak Gunawan, Bapak sudah tua, mungkin salah ingat, ayah saya paling sayang pada saya, mana mungkin menyerahkan urusan besar pada orang luar. Aku menatap lurus ke arahnya. Orang luar. Kemarin, sebelum memaksa saya menandatangani surat cerai, Mas masih memanggil saya istri. Semalam, Ibu Mas mengusir saya dari rumah. Hari ini, Mas sudah memanggil saya orang luar. Selembar kertas itu tidak membuat saya menjadi orang asing secepat hati kalian yang tak berperasaan, Mas Baskara. Beberapa bisikan terdengar. Ibu Larasati menggigit bibir, sementara Rania menunduk menatap tas bermerek di tangannya seolah takut tas itu akan lari.
Aku mengeluarkan sebuah buku catatan bersampul coklat dari kotak itu. Buku itu tidak tebal, tapi setiap halamannya ditulis dengan sangat teliti. Aku membukanya ke halaman yang ditandai secari kertas kecil dan memberikannya pada Pak Tirtayasa. Beliau berkata, "Ini adalah rincian dana yang ditarik secara sepihak oleh Mas Baskara beberapa waktu terakhir. Uang untuk pesta, pembelian mobil, perhiasan, tas, hadiah. Banyak pos yang sama sekali tidak digunakan untuk kepentingan bersama keluarga atau bisnis." Ibu Larasati langsung menyela. "Anak saya menghasilkan uang, dia pakai untuk ibunya dan adiknya, apa yang salah?" Aku menoleh padanya, suaraku tetap datar. "Yang salah adalah ibu berpikir semua yang ada di rumah ini adalah milik putra ibu semata. Yang salah adalah uang yang seharusnya untuk menjaga bisnis peninggalan Pak Hardiman justru dipakai untuk membeli kemewahan bagi orang-orang yang hanya tahu menikmati." Wajah Rania memerah. "Mbak jangan bicara seolah Mbak paling suci. Mbak juga makan dan tinggal di rumah saya, kan?" Aku menatap Rania. Bukan dengan amarah, melainkan dengan kasihan. "Rania, Mbak memang makan di rumah ini, tapi Mbak juga yang memasak setiap hidangan untuk seluruh keluarga. Mbak memang tinggal di rumah ini, tapi Mbak juga yang membersihkan setiap anak tangga dan merawat ibu saat punggungnya sakit. Sedangkan kamu, apa kamu pernah menghasilkan 1 rupiah pun untuk membeli tas yang sedang kamu pegang itu?" Rania terdiam. Ia mencengkeram tali tasnya hingga buku-buku jarinya memutih. Baskara tiba-tiba merebut buku catatan itu dari tangan Pak Tirtayasa. Ia membolak-balik beberapa halaman, wajahnya semakin kelabu. Tanda tangan yang familiar muncul di bawah setiap pengeluaran. Tanda tangannya. Ada pengeluaran yang ia kira hanya diketahui olehnya dan bendahara. Ada pengeluaran yang pernah ia bohongi padaku sebagai biaya untuk klien penting. Bahkan ada yang di sampingnya tercatat jelas tanggal, jam, lokasi, dan siapa yang menemaninya. Ia mengangkat wajah menatapku. Sorot matanya untuk pertama kali tidak lagi menunjukkan kemenangan. "Maya, dari mana kau dapatkan semua ini?" Aku menjawab pelan. "Mas Baskara, ada hal-hal yang bukan berarti tidak ada yang tahu. Hanya saja orang lain pernah menghargai hubungan kita sehingga memilih untuk tidak mengatakannya." Baskara terpaku, buku catatan bersampul coklat itu masih terbuka di tangannya. Tanda tangannya begitu jelas hingga ia ingin menyangkal pun tak tahu harus mulai dari mana. Ibu Larasati mendekat, menarik pelan lengan putranya, suaranya bergetar tapi masih berusaha tegar. "Baskara, katakan sesuatu. Semua ini karangan dia, kan?" Baskara tidak menjawab. Keheningannya saja sudah cukup membuat beberapa orang di aula saling berpandangan. Tepat saat suasana semakin tegang, Olivia Sastranegara tiba-tiba memegangi perutnya, wajahnya meringis. "Mas Baskara, kepalaku pusing. Mungkin karena berdiri terlalu lama." Ibu Larasati langsung berbalik dan memapahnya, seolah menemukan alasan untuk mengalihkan perhatian. "Oh, sayang, ayo duduk. Orang sedang hamil kalau menghadapi masalah begini kan kasihan. Maya, kau sudah puas? Apa kau ingin membuat seorang ibu hamil pingsan di sini baru kau senang?" Aku menatap Olivia. Ia sedikit menunduk, satu tangan memegangi perut, satu lagi berpegangan pada kursi. Jika orang luar yang melihat, pasti akan menganggapnya rapuh dan patut dikasihani. Tapi matanya tidak menunjukkan rasa sakit, hanya kepanikan mencari jalan keluar. Aku mendekat, menjaga jarak yang cukup. "Nona Olivia, Anda benar-benar pusing atau pusing karena takut?" Seluruh aula hening. Olivia mengangkat wajah, matanya dengan cepat memerah. "Mbak Maya, saya tahu Mbak membenci saya. Tapi bayi ini tidak bersalah. Tolong jangan katakan hal-hal yang menyakiti kami." Aku mengangguk. Benar, bayi tidak bersalah. Tapi orang dewasa tidak semuanya tulus. Wajah Olivia sempat menegang. Baskara menoleh padaku dengan marah. "Jangan libatkan Olivia. Ini urusanku denganmu." Aku menatapnya dengan senyum sedih. "Mas Baskara, Mas sendiri yang menyeretnya masuk ke dalam pernikahan kita. Sekarang saat kebenaran baru menyentuhnya, Mas menyuruhku diam.
Pak Tirtayasa meletakkan satu bundel kertas tipis lagi di atas meja. Aku tidak perlu menggunakan kata-kata kasar. Bagi orang yang lebih tua, terkadang sedikit kebenaran saja sudah cukup menyakitkan. Keluarga Nona Olivia dari luar memang terlihat sangat berada, kataku. Rumah besar, mobil mewah, pesta di mana-mana. Tapi beberapa bulan terakhir, mereka telah menjual 2 rumah dan meminjam uang ke sana kemari untuk menjaga citra. Yang disebut sebagai peluang bisnis besar dengan Mas Baskara sebenarnya baru sebatas janji. Belum ada 1 rupiah pun yang pasti masuk ke bisnis keluarga Wijoyo. Pak Gunawan memakai kacamatanya, melihat sekilas beberapa baris catatan, lalu menghela napas. Soal ini saya juga sempat dengar selentingan. Saya tadinya mau bertanya pada Baskara, tapi melihat dia begitu gembira hari ini, saya jadi tidak enak. Ibu Larasati menoleh tajam pada Olivia. Olivia, apa maksudnya ini? Bukankah kau bilang keluargamu sedang bersiap membantu Baskara melebarkan bisnis? Olivia menggigit bibir. Iya, Tante. Bisnis kan ada pasang surutnya. Keluarga kami hanya sedang kesulitan sementara. Rania bergumam. Suaranya kehilangan nada angkuhnya. Kesulitan sementara kok bilang? Mau menyuntik dana untuk Mas? Olivia menatap tajam Rania, tapi dengan cepat kembali menunduk, melanjutkan penampilan lemahnya. Aku tidak menekannya dengan makian. Aku hanya mengeluarkan sebuah foto kecil dari tasku dan meletakkannya di samping bundel kertas. Itu adalah foto Olivia sedang duduk di kafe dengan seorang pria asing, tampak sangat akrab. Aku tidak melebih-lebihkan, juga tidak menegaskan sesuatu yang tidak perlu. Nona Olivia, soal kehamilan Anda, saya tidak ingin menjadikannya tontonan di sini. Tapi jika Anda memang bersih, sebaiknya Anda menjelaskannya pada Mas Baskara sebelum ia mempertaruhkan seluruh nama baik keluarga Wijoyo. Baskara melihat foto itu, wajahnya berubah drastis. Olivia, siapa pria ini? Olivia buru-buru menggeleng. Teman lama saja, Mas. Dia sengaja mau menjatuhkan aku. Jangan percaya. Teman lama kok pegangan tangan. Celetuk Rania. Lalu buru-buru diam. Ibu Larasati terpaku. Wanita yang baru saja ia puji setinggi langit, yang ia harapkan akan memberinya cucu laki-laki, tiba-tiba menjadi sebuah tanda tanya besar di hadapan seluruh kerabat. Rasa sakitnya saat itu bukan hanya karena dibohongi, tapi karena baru saja selesai pamer, ia langsung ditampar oleh kenyataan. Olivia mulai mundur. Ia menatap Baskara, lalu ke orang-orang di sekelilingnya, suaranya melemah. Aku tidak enak badan. Aku mau pulang dulu. Baskara mencengkeram lengannya. Tidak. Jelaskan dulu. Soal kehamilan itu. Soal keluargamu. Olivia menyentakkan tangannya, matanya tidak lagi berkilau seperti saat pertama kali datang ke pesta. Mas Baskara, kamu sedang dalam masalah, jangan seret aku ikut mati. Aku juga hanya dengar dari orang tuaku kalau ada kemungkinan kerjasama. Aku tidak pernah janji pasti padamu. Kalimat itu baru saja terucap, seluruh tubuh Baskara seolah kehilangan tulang. Ia menatap Olivia, bibirnya bergerak-gerak tanpa suara. Wanita yang ia anggap sebagai tangga untuk naik lebih tinggi, ternyata hanya sedang mencari pegangan. Saat tangga itu mulai retak, dialah yang pertama kali melepaskan tangan. Aku berdiri diam. Hatiku tidak merasa puas, hanya ada kesedihan yang sudah lama terasa. Pria tak berperasaan seringkali mengira dirinya pintar, padahal seringkali ia hanyalah ikan yang tergiur umpan berkilauan. Baskara terpaku mendengar ucapan Olivia. Wanita yang baru saja hendak ia umumkan di hadapan kerabat, yang ia anggap sebagai pintu menuju kehidupan yang lebih mewah, kini melepaskan diri begitu cepat hingga seluruh hadirin terperangah. Aku menatapnya, setelan jas hitamnya masih licin, dasinya masih rapi, tapi wajahnya tidak lagi memancarkan kepercayaan diri seperti saat ia berdiri di atas panggung. Ada orang yang mengira sedang mendaki puncak gunung, padahal hanya memanjat tangga yang lapuk. Saat tangga itu patah, barulah ia sadar tidak ada siapapun di bawah yang akan menopangnya. Baskara menoleh padaku. Suaranya serak. Maya, kau sudah puas. Kau mempermalukanku di depan banyak orang seperti ini. Apa kau senang?
Aku menggeleng. Mas Baskara, aku tidak senang. Melihat orang yang pernah makan semeja denganku jatuh seperti ini, tidak ada yang menyenangkan. Tapi Mas harus ingat, hari ini aku tidak mendorongmu jatuh. Aku hanya membuka tirai agar semua orang bisa melihat di mana Mas sebenarnya berdiri. Baskara menggeram, hendak bicara lagi, tapi Pak Tirtayasa sudah meletakkan satu bundel kertas lain di atas meja. Tidak tebal. Tidak berwarna-warni. Hanya catatan pengeluaran tak wajar selama beberapa bulan terakhir. Uang pesta mewah, hadiah untuk keluarga Olivia, mobil untuk Rania, perhiasan untuk Ibu Larasati, dan bahkan biaya yang disebut untuk menjamu klien tapi nyatanya tidak ada hubungannya dengan urusan perusahaan. Aku tidak menggunakan kata-kata kasar. Aku hanya menjelaskan setiap pos, setiap tanggal, setiap jumlah. Orang-orang tua yang mendengar kisah hidup tidak butuh banyak istilah rumit, mereka hanya perlu tahu uang mana yang didapat dari keringat, dan uang mana yang dihamburkan untuk gengsi. Pak Gunawan mengambil selembar kertas, menatap Baskara, lalu menghela napas. Baskara, dulu saya hormat pada ayahmu karena beliau berbisnis dengan cermat dan bersih. Apa yang menjadi miliknya, ia pakai. Apa yang bukan miliknya, tidak ia sentuh. Kau sudah melangkah terlalu jauh. Beberapa rekan bisnis keluarga Wijoyo yang duduk di barisan belakang mulai berdiri. Mereka tidak membuat keributan, tidak menunjuk-nunjuk. Tapi keheningan mereka lebih menyakitkan daripada omelan. Ada yang baru beberapa saat lalu menjabat tangan Baskara dengan erat, kini diam-diam mengambil jas dan melangkah keluar. Kehormatan yang dibangun seumur hidup terkadang runtuh bukan dengan ledakan, tapi dengan punggung-punggung yang perlahan berpaling. Ibu Larasati panik dan berlari menarik lengan Pak Gunawan. Pak Gunawan, jangan dengarkan sepihak. Baskara anak saya memang salah, tapi itu karena ia ingin mengangkat derajat keluarga. Dia putra satu-satunya, tekanannya besar. Pak Gunawan menatapnya, suaranya merendah. Bu Laras, menyayangi anak bukan berarti menutupi kesalahannya. Pohon yang bengkok dari kecil tidak diluruskan, saat patah jangan salahkan angin yang kencang. Ibu Larasati terdiam. Rania berdiri di belakang ibunya, wajahnya pucat. Tas bermerek di tangannya tiba-tiba terasa begitu janggal dan menyedihkan. Pagi tadi ia masih memamerkannya untuk berfoto, sekarang ia hanya ingin menyembunyikannya di belakang punggung. Baskara menggebrak meja. Cukup. Kau mau apa? Mau tambah uang? Mau ambil rumah? Mau ambil semua milikku? Hah? Aku menatapnya sangat lama. Dulu, hanya dengan melihatnya sedikit mengerutkan kening, aku sudah menyalahkan diri sendiri. Hari ini, di hadapan amarahnya, hatiku justru terasa begitu damai. Aku hanya ingin Mas menjawab satu pertanyaan. Malam perayaan hari jadi kita, saat Mas meletakkan pena berlapis emas di hadapanku dan memaksaku menandatangani surat cerai, apa Mas pernah berpikir akan ada hari ini? Baskara membuka mulut, lalu terdiam. Jawabannya sudah ada di sorot matanya. Aku melanjutkan. Mas pernah berpikir aku adalah wanita yang hanya tahu urusan dapur. Mas pernah berpikir saat ibumu mengusirku dari rumah di tengah malam hujan, aku akan membawa koper dan pergi jauh dalam diam. Mas pernah berpikir dengan memberiku sejumlah uang, Mas bisa membeli 3 tahun masa mudaku, membeli harga diriku. Tapi Mas lupa, orang sabar bukan berarti tidak bisa merasa sakit. Tepat saat itu, 2 pria berpenampilan resmi masuk bersama seorang perwakilan dari pihak hotel. Mereka tidak membuat keributan, hanya berjalan lurus ke arah Baskara. Salah satu dari mereka berkata dengan tenang, Bapak Baskara Wijoyo, kami perlu meminta Anda untuk ikut ke kantor guna mengklarifikasi beberapa dokumen dan transaksi keuangan. Mohon kerjasamanya. Seluruh aula senyap. Tidak ada suara borgol, tidak ada adegan dorong-mendorong, tapi wajah Baskara memutih seolah darahnya terkuras habis. Ia menoleh pada Olivia. Wanita itu sudah mundur ke dekat pintu, tidak ada niat untuk mendekat. Ibu Larasati menangis. Baskara, nak. Katakan sesuatu. Rania gemetar memanggil. Mas, Baskara tidak menjawab. Ia hanya menatapku, matanya memerah, bercampur antara amarah, ketakutan,
dan rasa tidak percaya bahwa istri yang dulu diam-diam melipatkan bajunya, kini bisa berdiri tenang melihatnya jatuh dari singgasana kemewahan. Aku berkata pelan, tidak keras tapi cukup untuk ia dengar. Siapa menabur? Ia menunduk dan berjalan mengikuti orang-orang itu. Di belakangnya, bisik-bisik mulai terdengar. Di atas panggung, karangan bunga masih segar, gelas-gelas anggur masih terisi, tapi pesta megah keluarga Wijoyo telah mendingin seperti abu sisa kebakaran. Pintu aula tertutup di belakang Baskara. Hanya satu suara klik yang sangat pelan, tapi Ibu Larasati seolah kehilangan seluruh kekuatannya. Ia terhuyung-huyung, berpegangan pada tepi meja, bibirnya gemetar. Lapisan lipstik merah di bibirnya tiba-tiba tampak begitu pucat dan menyedihkan. Baskara, anakku, gumamnya. Lalu menoleh tajam ke arahku. Pagi tadi, ia masih mengenakan kebaya beledu merah, kalung mutiara, menyapa tamu dengan gembira sambil memamerkan calon cucu laki-lakinya. Sekarang, dengan pakaian yang sama, wajah yang sama, tapi keangkuhannya telah luntur. Ia mendekat dan meraih tanganku, suaranya tercekat. Maya, nak, bagaimanapun kita pernah satu keluarga. Bicaralah pada mereka. Baskara itu memang gegabah. Gengsinya tinggi. Tapi dia tidak sejahat itu, nak. Aku menatap tangannya yang mencengkeram tanganku. Tangan yang semalam menunjuk ke arah pintu dan menyuruhku pergi agar tidak mengotori pandangan. Hari ini, tangan yang sama menahanku dan memanggilku nak. Hidup ini memang aneh. Saat dibutuhkan, panggilan nak terdengar begitu mudah. Aku menarik tanganku dengan lembut. Ibu Larasati, semalam ibu memanggil saya kau. Hari ini ibu memanggil saya nak. Saya tidak terbiasa. Ibu Larasati tertegun. Rania berdiri di belakang ibunya, wajahnya pucat pasi, matanya merah dan bengkak. Ia tidak lagi seketus saat hendak memanggil satpam untuk mengusirku. Ponsel di tangannya masih menyala dengan rekaman yang belum selesai, tapi tidak ada lagi yang ingin dipamerkan. Mbak Maya. Rania terbata-bata. Tolong jangan diperpanjang lagi. Kalau Mas Baskara kenapa-kenapa, Mama bagaimana? Aku menoleh padanya. Semalam. Apa kamu berpikir Mbak bagaimana? Saat kamu menyuruhku cepat berkemas agar kakak ipar barumu bisa datang, apa kamu ingat Mbak pernah duduk menjahit ulang kebayamu agar kamu bisa ke pesta? Saat kamu menertawakanku sebagai orang lama, apa kamu ingat siapa yang diam-diam membayar uang lesmu saat kamu menyembunyikannya dari Mama? Rania menunduk dalam-dalam. Kata-kata itu tidak diucapkan dengan suara keras, tapi cukup membuat beberapa kerabat menoleh ke arahnya. Ada kesalahan yang saat masih di dalam rumah terasa sepele, tapi saat dibawa ke hadapan publik, terasa begitu memalukan hingga tak sanggup mengangkat kepala. Ibu Larasati menangis. Nak, Mama tahu Mama salah bicara. Tapi orang tua tidak sabar soal cucu. Kamu juga harusnya mengerti. 3 tahun belum punya anak. Mama khawatir dengan penerus keluarga. Aku memotongnya, masih dengan nada yang tenang. Ibu khawatir dengan penerus. Jadi ibu berhak menghina menantu di depan kerabat? Ibu ingin punya cucu, jadi ibu berhak membiarkan putra. Ibu membawa wanita lain untuk menggantikan istrinya tepat setelah malam hari jadi pernikahan? Saya tidak menyalahkan ibu menginginkan cucu. Saya hanya sakit hati karena ibu menjadikan itu sebagai alasan untuk menginjak-injak harga diri saya. Ibu Larasati terdiam. Di dalam aula, tidak ada lagi tepuk tangan, tidak ada lagi tawa. Bunga-bunga segar di panggung masih harum, tapi aromanya terasa janggal di tengah suasana yang berat. Saat itu, Biasi masuk dari pintu samping. Mungkin petugas hotel mengizinkannya masuk karena Pak Tirtayasa sudah memberitahu sebelumnya. Ia mengenakan blus coklat sederhana, membawa tas kain, punggungnya sedikit bungkuk. Melihatku, matanya berkaca-kaca. Non Maya tidak salah bicara, bapak-bapak, ibu-ibu, kata Biasi, suaranya bergetar tapi jelas. Semalam, saya melihat dengan mata kepala sendiri Non Maya diusir dari rumah di tengah hujan. Dia tidak mengambil apapun, hanya memeluk kotak peninggalan almarhum bapa dan membawa beberapa potong baju. Seorang paman dari pihak Baskara menghela napas. Laras,
Ada masalah apapun, harusnya tetap memberi orang sedikit kehormatan. Menantu sendiri kok diperlakukan sampai begitu? Ibu Larasati menunduk, air matanya jatuh membasahi kebaya beledu. Rania mengusap wajahnya, tapi riasannya sudah luntur. Sementara Olivia, wanita yang tadi dipuja-puja Ibu Larasati, kini sudah diam-diam berjalan menuju pintu keluar. Ia tidak menyapa Ibu Larasati, tidak melirik Rania, apalagi menoleh untuk mencari Baskara. Benar kata pepatah, saat kapal akan tenggelam, mereka yang memeluk pelampung akan berenang paling cepat. Aku mengikuti bayangan Olivia yang menghilang dari aula dengan tatapan datar. Orang yang paling pantas disalahkan bukanlah dia. Jika Baskara tidak membuka pintu, jika Ibu Larasati tidak membentangkan karpet, orang luar mana mungkin bisa masuk ke rumah itu dengan begitu mudah? Ibu Larasati kembali meraih tanganku, tapi kali ini lebih lembut. Maya, Mama mohon. Kau mau ambil apapun Mama rela, asal jangan biarkan Baskara hancur. Aku menatapnya sangat lama. Di hadapanku bukan hanya seorang ibu mertua, tapi seorang ibu yang salah dalam mencintai anaknya. Mencintai hingga menutupi semua kesalahan. Mencintai hingga membuat anaknya hanya tahu menerima tanpa pernah belajar memberi. Saya tidak akan mengambil milik siapapun, Bu, kataku. Saya hanya mengambil kembali apa yang seharusnya dijaga dengan benar. Uang yang tidak bersih harus diperjelas. Rumah yang tidak lagi menjaga marwahnya harus dikembalikan kepada orang yang bertanggung jawab untuk menjaganya. Saya tidak membalas dendam, saya hanya mengembalikan segalanya ke tempatnya. Ibu Larasati melepaskan tanganku. Seluruh tubuhnya seolah menyusut di dalam kebaya beledu merahnya yang kusut. Rania berdiri di samping ibunya. Untuk pertama kalinya tidak berani membantah sepatah kata pun. Aku membungkuk, mengambil selendang sutra Ibu Larasati yang jatuh di lantai, dan meletakkannya kembali di kursi. Bagaimanapun, ia pernah menjadi ibu mertuaku, aku tidak ingin menjadi seperti mereka, memanfaatkan kesulitan orang lain untuk menambah luka. Saat aku berbalik dan melangkah keluar dari aula, bisik-bisik di belakangku perlahan mereda. Di atas karpet merah, bayanganku memanjang di bawah sorotan lampu. Setelan blazer merahku masih rapi, sementara kebaya beledu merah Ibu Larasati telah lusuh setelah melewati pagi yang penuh dengan akibat. Tepat pukul 9 pagi keesokan harinya, Jakarta cerah setelah beberapa hari diguyur gerimis. Sinar matahari tipis jatuh di genangan air di depan halaman villa, membuat ubinnya berkilauan seolah baru saja dilapisi kesedihan. Aku duduk di dalam mobil Pak Tirtayasa. Memandangi gerbang besi yang familiar itu terbuka perlahan. Baru semalam aku melangkah keluar dari tempat ini dengan koper kecil dan kardigan tua pemberian Bi Asih. Hari ini, saat kembali, hatiku tidak lagi bergetar. Rumah itu masih sama. Atap genting kelabu, barisan pohon palem yang lurus, dan untaian bunga kertas yang menjuntai di teras. Tapi entah kenapa, aku merasa rumah itu menua hanya dalam semalam, seperti seseorang yang baru saja melewati sakit parah. Pak Tirtayasa berjalan di sampingku, di belakang kami ada beberapa petugas yang akan mendata aset. Mereka bekerja dalam diam, tidak berisik, tidak memaksa. Aku sudah berpesan sebelumnya, tidak perlu dibuat ramai. Orang yang bersalah akan merasa malu dengan sendirinya, tidak perlu kita berteriak di tengah halaman agar seluruh dunia mendengar. Masuk ke ruang tamu, aku melihat Ibu Larasati sedang duduk di dekat meja teh. Rambutnya diikat seadanya, pakaiannya kusut, wajahnya kuyu. Seumur hidupnya ia sangat peduli pada penampilan. Suka menjaga citra di hadapan tetangga dan kerabat. Tapi pagi ini, ia tampak menua 10 tahun. Rania menyeret sebuah koper besar dari tangga. Ia tidak memakai riasan, matanya bengkak dan merah. Tas bermerek yang kemarin ia pamerkan tidak lagi ada di tangannya. Melihatku, bibir Rania bergerak-gerak seolah ingin mengatakan sesuatu, tapi akhirnya ia hanya menunduk. Pak Tirtayasa angkat bicara lebih dulu. Ibu Larasati, kami datang untuk melaksanakan wasiat dari almarhum Bapak Hardiman. Barang-barang pribadi, foto keluarga, pakaian, obat-obatan semua yang bersifat pribadi silakan Ibu dan Nona Rania bawa. Aset-aset yang perlu dicatat akan kami data.
Ibu Larasati tidak menjawab. Ia memandang ke halaman, kedua tangannya yang diletakkan di pangkuan bergetar pelan. Petugas pendata mulai menempelkan stiker di beberapa perabotan besar di ruang tamu. Set sofa ukiran Jepara yang mahal, jam berdiri antik, lukisan mozaik kerang, dan lemari anggur yang sering Baskara pamerkan pada tamu. Setiap kali selembar stiker ditempelkan, wajah Rania semakin pucat. Tiba-tiba ia berkata, "Mbak Maya, apa ini tidak keterlaluan? Bagaimanapun, ini rumahku sejak kecil." Aku menatap Rania. Kali ini aku tidak lagi merasa marah padanya. Mungkin karena setelah semalam, keangkuhannya telah luntur, hanya menyisakan seorang gadis manja yang tiba-tiba tidak tahu harus berdiri di mana saat pohon keluarganya tumbang. Rumah adalah tempat di mana orang-orangnya saling menyayangi. Rania, kalau hanya mengandalkan tembok tinggi dan gerbang besar lalu bisa mengusir siapapun sesuka hati, itu bukan lagi rumah. Rania menggigit bibir. Ia hendak membantah, tapi Bi Asih keluar dari dapur. Ia membawa sebuah kantong kecil berisi beberapa buku catatan lama dan menatap Rania dengan pandangan sedih. Hanya itu, Rania langsung terdiam. Ibu Larasati berdiri dan berjalan perlahan menuju altar abu almarhum Pak Hardiman yang diletakkan di ruang tengah. Foto beliau masih terpasang rapi di belakang kepulan asap dupa yang tipis. Ia menatap foto suaminya. Air mata tiba-tiba mengalir. "Mas, aku salah," katanya tercekat. "Aku kira menyayangi anak itu dengan memberinya segalanya, membelanya dalam segala hal. Ternyata aku justru merusaknya, menghancurkan rumah ini." Aku berdiri beberapa langkah di belakangnya. Mendengar itu hatiku terasa berat. 3 tahun menjadi menantu. Ini pertama kalinya aku mendengarnya mengaku salah. Meskipun kata-kata itu tidak ditujukan untukku. Tapi sudahlah. Ada penyesalan yang cukup didengar oleh yang telah tiada, yang masih hidup tidak perlu ikut berebut. Bi Asih dengan lembut meletakkan sebuah album foto lama di atas meja. Di dalamnya ada foto Pak Hardiman saat masih sehat, foto Baskara waktu kecil, dan foto keluarga yang diambil saat aku baru menjadi menantu. Aku mengambil satu lembar. Di foto itu, aku berdiri di samping Baskara, tersenyum dengan sangat tulus. Ibu Larasati duduk di tengah. Di belakangnya ada Pak Hardiman yang meletakkan tangannya dengan ringan di bahuku, seolah memberiku perlindungan. Aku memberikan album itu pada Ibu Larasati. "Bawalah, Bu. Bagaimanapun ini adalah kenangan keluarga." Ia menatapku, bibirnya bergetar. "Maya." Aku menggeleng pelan. "Apa yang menjadi milik ikatan keluarga, saya tidak akan simpan. Saya hanya akan menyimpan apa yang harus dijaga sesuai amanat almarhum Bapa." Rania menangis, bukan lagi tangisan keras seperti kemarin, tapi isak tangis yang tertahan di tenggorokan. Ia menyeret kopernya ke pintu, langkahnya terasa berat. Ibu Larasati berjalan di belakangnya. Tangannya memeluk album foto, punggungnya membungkuk. Taksi yang mereka pesan menunggu di luar gerbang. Tidak ada lagi mobil mewah, tidak ada lagi sopir yang menyambut, tidak ada lagi orang yang menjilat memanggilnya nyonya besar. Aku berdiri di teras, memandangi ibu dan anak itu masuk ke dalam taksi. Ibu Larasati menoleh, menatap villa ini untuk terakhir kalinya. Di sorot matanya ada penyesalan, ada rasa kehilangan, dan ada kekosongan seseorang yang baru saja kehilangan sesuatu yang ia kira akan abadi. Saat taksi itu hilang di tikungan, rumah ini tiba-tiba menjadi begitu sunyi. Para petugas pendata sudah menyelesaikan tugasnya. Pak Tirtayasa bertanya padaku, "Apa ibu mau tinggal di sini?" Aku memandang sekeliling ruang tamu. Sofa tempatku dulu duduk menyangi sayuran. Meja tempatku dulu menyajikan sesajen. Anak tangga yang pernah kusikat hingga mengilap semuanya masih di sana, tapi aku tidak lagi merasa memiliki tempat ini. "Tidak, Pak. Kunci saja untuk sementara." Aku melangkah ke halaman. Matahari sudah lebih tinggi, mengeringkan sisa-sisa hujan di atas ubin. Aku mengambil kunci dan mengunci sendiri gerbang villa itu. Suara kunci yang berbunyi terdengar sangat pelan, tapi di dalam hatiku, rasanya seperti menutup 3 tahun kesabaran. Rumah megah tapi hati penghuninya sempit, pada akhirnya akan terasa sedingin rumah kosong. Aku berbalik dan melangkah pergi, tanpa menoleh lagi. Meninggalkan villa itu. Aku meminta Pak Tirtayasa mengantarku ke pemakaman di pinggir kota.
Jalanan setelah hujan masih lembab, di kedua sisinya ada petak-petak bunga krisan kuning yang mekar terlambat. Angin berdesir di antara barisan pohon cemara, terdengar seperti bisikan orang tua yang sedang bercerita. Aku memeluk seikat bunga lili putih, diam sepanjang perjalanan. Makam Pak Hardiman berada di sebidang tanah yang lebih tinggi, menghadap ke hamparan sawah yang luas. Aku meletakkan bunga di depan nisan, menyalakan 3 batang dupa, lalu berlutut. Asap dupa mengepul lurus dan tipis di udara pagi yang sejuk. Ayah, aku datang. Hanya satu kalimat itu, tapi air mataku jatuh. Sejak malam dipaksa menandatangani surat cerai oleh Baskara, diusir oleh Ibu Larasati, hingga berdiri di tengah keramaian pesta, aku tidak menangis. Tapi di hadapan makam ayah mertua yang pernah lebih mempercayaiku daripada putra kandungnya sendiri, aku tidak bisa menahannya lagi. Aku sudah melakukan pesan ayah. Aku tidak membiarkan rumah itu menjadi ajang pamer, juga tidak membiarkan hasil kerja keras ayah ditukar dengan gengsi. Aku tidak tahu apakah yang kulakukan ini sudah benar, tapi aku percaya jika ayah masih hidup, ayah akan mengerti. Pak Tirtayasa berdiri di belakangku dalam diam. Terkadang, keheningan dari orang yang mengerti terasa lebih hangat daripada 100 kata penghiburan. Setelah dari makam Pak Hardiman, aku mengunjungi makam kedua orang tuaku. Aku menyalakan dupa dan menunduk dalam-dalam. Ayah, Ibu, mulai sekarang aku tidak akan menyembunyikan diriku lagi. Aku pernah berpikir, sebagai istri harus sedikit merendah agar rumah tangga tentram, tapi aku sadar sekarang. Merendah untuk menjaga perasaan itu boleh. Tapi merendah hingga membiarkan orang lain menginjak-injak kita, itu sama saja menyakiti orang tua yang telah melahirkan kita. Sore itu, aku kembali ke apartemenku di tepi danau. Ruangan kecil itu disinari cahaya senja yang jatuh di atas meja kayu dan pot-pot anggrek di balkon. Aku menyeduh secangkir teh jahe. Duduk lama memandangi permukaan danau yang beriak ditiup angin. Untuk pertama kalinya setelah 3 tahun, hatiku terasa ringan. Baskara mengirim pesan singkat, meminta bertemu. Maya, aku salah. Beri aku kesempatan bertemu denganmu sekali saja. Aku membacanya, lalu meletakkan ponsel. Ada permintaan maaf yang datang terlalu terlambat, bukan untuk menyembuhkan luka, tapi hanya untuk mengurangi rasa bersalah si pembuat luka. Aku belum menemuinya. Bukan karena masih marah, tapi karena aku tidak ingin kembali ke tempat dari mana aku telah melangkah keluar dengan seluruh rasa sakitku. Belakangan aku dengar dari Pak Tirtayasa, Ibu Larasati pulang ke kampung untuk sementara waktu. Tanpa mobil, tanpa orang-orang di sekelilingnya, ia hidup dalam kesunyian di rumah lama keluarga Wijoyo. Rania juga mulai bekerja di sebuah toko furnitur kecil. Awalnya ia sering menangis kelelahan karena harus berdiri seharian. Tapi perlahan, ia mulai mengerti bahwa sebuah tas bermerek tidak tumbuh dari kata-kata sanjungan. Sedangkan Olivia, ia menghilang dari kehidupan Baskara secepat ia datang. Kabarnya, ia ikut keluarganya keluar kota untuk mengatasi masalah utang. Aku tidak bertanya lebih lanjut, nasib setiap orang adalah tanggung jawabnya sendiri, karma tidak butuh kita untuk menjadi hakimnya. Sebulan kemudian, aku menggunakan sebagian dari hartaku untuk mendirikan sebuah yayasan kecil bernama Yayasan Anindita. Yayasan ini membantu para wanita yang mengalami kegagalan rumah tangga, menyediakan tempat untuk belajar keterampilan, konseling, dan uluran tangan untuk membantu mereka bangkit. Aku tidak melakukan sesuatu yang besar. Aku hanya ingin mengubah rasa sakitku menjadi sebuah tempat berteduh yang kecil, untuk mereka yang mungkin sedang berjalan di tengah hujan, sendirian, sama sepertiku dulu.